dia mengungkapkan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung di dalam acara Gema Injil Anugerah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kembali kita memiliki kesempatan untuk bisa menerima berkat dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami memohon hikmat daripadamu, agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh kami fahami dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sampai di sana pembacaan kita. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, pemazmur dalam bagian ini mengungkapkan tentang situasi yang dia sebutkan bahwa ada jaminan, ada sesuatu yang menjamin keberadaan setiap orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, dia mengungkapkan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dalam bagian ini, pemazmur mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Kita garis bawahi apa yang disebutkan di sini, Allah itu bagi kita. Ayat ini memberikan pengajaran bahwa orang yang boleh mendapatkan bagian berlindung pada Allah, kekuatan dapat dimiliki di dalam Allah apabila dia menjadi bagian, menjadi satu kesatuan dengan Allah. Allah itu bagi kita, bagi orang yang punya pengharapan, bagi orang yang punya keyakinan bahwa Allah itu adalah Allah yang dia sembah. Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia adalah Allah yang dia miliki, Allah yang dia yakini sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Itulah sebabnya dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ada tempat untuk berlindung. Dunia boleh bergelora, persoalan demi persoalan boleh datang silih berganti. Penyakit dapat melanda seluruh dunia seperti yang kita alami saat ini. Tetapi bagi orang percaya ada jaminan. Ada penekanan dari firman Tuhan yang memberikan pengajaran bahwa kita memiliki tempat perlindungan. Ada tempat berlindung bagi orang yang percaya kepada Allah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Dan bukan saja menjadi tempat perlindungan, tetapi Allah bagi orang percaya juga adalah kekuatan, sumber kekuatan untuk bisa
menjalani, mengatasi seluruh pergumulan yang ada. Persoalan demi persoalan yang dihadapi, baik secara pribadi, baik secara keluarga, ataupun dalam satu kelompok. Kelompok berjemaatkah? Ataukah kelompok bermasyarakat? Jika mereka atau jika kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita memiliki jaminan, memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumber perlindungan dan juga kekuatan. Ada kekuatan bagi kita yang dapat kita rasakan di dalam menjalankan tugas-tugas kita. Setiap manusia, sehebat bagaimanapun juga dia pasti memiliki kelemahan. Ada saatnya dia boleh berkata bahwa saya ini kuat, saya ini sehat, saya ini dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan yang saya miliki. Tetapi pada saat tertentu, dia mungkin akan dihadapkan pada keadaan tidak berdaya. Dia sakit, tidak memiliki kekuatan. Tetapi bagi orang percaya, digambarkan dalam bagian ini, pemazmur berkata dalam ungkapan pujiannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan sumber kekuatan. Ada kekuatan yang dapat dimiliki oleh setiap anak Tuhan, oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, untuk bisa menjalani tahapan kehidupan. Apabila dihadapkan pada gelombang demi gelombang, ataupun riak demi riak kehidupan, ada kekuatan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya, mari kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita boleh tercakup di dalam bagian firman ini berkata, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Kita dapat memahami bagian ini jika kita sudah punya hubungan dengan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber kekuatan, dialah sumber perlindungan kita, tempat perlindungan kita yang aman jika kita dihadapkan pada segala gelombang permasalahan yang dapat kita temukan di dunia ini. Karena di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, catatan firman Tuhan berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita tidak akan takut. Ada keberanian untuk bisa menjalani kehidupan demi kehidupan ini. Karena firman Tuhan berkata, kita punya Tuhan sebagai sumber kekuatan. Kita punya Tuhan sebagai tempat perlindungan. Walaupun dunia ini boleh bergelora, gunung-gunung, baik yang kita bisa lihat saat ini, kita juga dapat menemukan bahwa ada banyak gunung yang di dalam laut yang tidak terlihat, tetapi memiliki daya ledak yang luar biasa. Kita dapat menemukan catatan bagaimana gunung-gunung yang luar biasa meletus dengan kekuatan yang luar biasa, walaupun sebenarnya tidak kelihatan karena dia tertutup dengan air. Nah, ini digambarkan bahwa sekalipun gunung-gunung goyang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita tidak akan takut. Dapatkah kita berkata seperti pemazmur? Kita tidak akan takut menghadapi semua bentuk pergumulan yang digambarkan di dalam kitab Mazmur ini sebagai bumi bergelora, gunung-gunung goyang, laut berbuih, dan sebagainya. Tidak ada ketakutan bagi orang yang percaya kepadanya. Karena Alkitab memberikan jaminan bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Itulah sebabnya pada kesempatan ini, kita dapat mengoreksi keberadaan kita, keberadaan diri kita. Maukah kita
memiliki kemampuan? Maukah kita memiliki kekuatan? Maukah kita berada dalam tempat yang aman di kala dunia bergelora? Tahukah kita bahwa di dalam Tuhan ada jaminan, ada perlindungan, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Dialah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, langit dan bumi, dan segala isinya adalah ciptaannya. Sehingga dia punya kuasa yang luar biasa untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bagi orang-orang yang sudah memiliki status sebagai anak-anak Allah. Jaminan yang dia berikan di sini bukan hanya dari keberadaan dunia saat ini, tetapi ada jaminan yang lebih dari itu yang dapat kita rasakan jika kita percaya kepada Kristus. Setiap manusia yang berdosa, setiap kita, pasti kita telah melakukan kesalahan. Pasti ada dosa yang kita buat. Dan Alkitab berkata, dosa itu memiliki hukuman, memiliki upah, yaitu maut. Maut itulah yang akan membawa kita. Dosa itu juga akan membawa kita ke tempat penghukuman, yaitu lautan api, kalau itu tidak diselesaikan. Penyelesaian dosa tersebut hanya akan dapat terjadi tuntas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena dia yang sudah datang ke dalam dunia. Dia sudah rela berkorban, bahkan disalibkan, dia mati, dia dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi punya hubungan pribadi dengan Tuhan, mendapatkan jaminan, bukan hanya perlindungan secara fisik, perlindungan di dunia ini, tetapi sampai kepada masa kekekalan. Ada tempat, ada sorga sebagai tempat yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita bersyukur karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada tempat yang aman untuk berlindung, sehingga tidak mendatangkan rasa ketakutan bagi setiap orang yang berada di dalam tempat perlindungan itu. Alkitab berkata, Allah kita adalah tempat perlindungan. Allah kita adalah kekuatan kita. Dialah penolong kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu kata firman Tuhan. Jaminan yang Tuhan nyatakan jelas dapat kita saksikan, kita rasakan, sangat terbukti dalam kehidupan kita. Tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya. Percayalah kepada Tuhan. Masuklah di dalam kelompok menjadi keluarga Allah. Karena kita memiliki keyakinan bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah, dan memiliki penjamin dalam kehidupan kita. Pemelihara dalam kehidupan kita, yaitu Allah sendiri. Allah yang kita sembah, kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjamin bahwa Dialah yang menyelamatkan kita, Dialah yang menjadi penebus untuk semua manusia yang mau percaya kepadanya. Kita sudah mendapat bagian, ada dua hal yang dapat kita tarik dalam pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama adalah kita aman di dalam Tuhan jika kita menjadi anggota keluarganya. Aman bersama dengan Allah. Dan kemudian yang kedua, tidak ada ketakutan bagi orang yang percaya kepadanya. Tidak ada ketakutan karena pertolongan Tuhan itu sangat terbukti bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus, sebagai juru selamatnya. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dan senantiasa berharap kepadanya, karena Dialah Tuhan kita, Dialah juru selamat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami semua,
Kami terus diyakinkan bahwa dengan hidup bersama dengan Engkau, ada jaminan perlindungan, ada jaminan pertolongan, ada kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.